Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Karlina. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Siber Asia, Program Studi Sistem Informasi, tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, presentasi yang ingin saya sampaikan adalah analisis pengaruh bermain game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Adapun latar belakangnya adalah keberadaan game online yang saat ini semakin merajalela membuat motivasi belajar setiap siswa berkurang karena terlalu asik bermain game online. Akibatnya, game online menjadi hal yang candu dan fatal bagi siswa sehingga berisiko membentuk karakter anak yang kurang sadar tentang pentingnya pendidikan. Permasalahan ini kemudian akan menghambat pencapaian tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dari sikap belajar yang harus dipatuhi dan dipenuhi dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, penulis berupaya membuat proposal penelitian dengan judul Pengaruh Aktivitas dengan Bermain Game Online terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Tinjauan pustaka. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar. Hal ini dapat menjamin kelangsungan dan memberi arah pada kegiatan motivasi belajar siswa dengan tujuan pendidikan negara dapat tercapai. Menurut Koswara di tahun 2002, siswa belajar karena didorong kekuatan mental. Kekuatan tersebut berupa keinginan, perhatian, dan cita-cita di dalam diri seseorang. Kemudian sebagai acuannya, peneliti menggunakan rujukan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya pengaruh penggunaan media sosial Facebook terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 2 Magelang yang ditulis oleh Muhammad Hanafi. Kedua, yakni penelitian dari Pertiwi dan Hidayati dengan judul Kecanduan Media Sosial terhadap Motivasi Belajar pada Remaja di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah meneliti pengaruh majunya teknologi terhadap motivasi belajar siswa. Perbedaannya, penelitian ini objeknya adalah game online, sementara penelitian terdahulu terfokus pada media sosial. Output dan target capaian. Tidak selalu dalam bermain game online berdampak negatif, ada juga dampak positif dari bermain game online, antara lain. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Seorang gamer dalam bermain game online membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Jika semakin sulit game yang dimainkan, akan semakin tinggi pula konsentrasi yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya konsentrasi dalam bermain game, maka akan meningkat pula konsentrasi dalam hal yang lain. Di sini diharapkan hal lain adalah dalam bentuk belajar ya. Kemudian untuk mengembangkan daya berpikir atau penalaran. Dengan bermain game online, seorang gamer akan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, analisis situasi, dan matematika. Dan juga dilatih untuk membuat keputusan secara cepat. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Dalam game online mayoritas berbahasa Inggris. Dengan terbiasanya berbahasa Inggris ketika bermain game online, maka secara tidak langsung akan melatih gamer dalam berbahasa Inggris. Tentunya tidak hanya bermain game ya, tapi kita juga bisa melatih bahasa Inggris kita dengan mendengarkan lagu yang berbahasa Inggris atau menonton film dengan bahasa Inggris. Kemudian menghibur, mengalihkan perhatian, dan mengurangi stres. Pada dasarnya game online seperti semua jenis permainan lainnya dibuat untuk menghibur dan sebagai media refreshing. Yang terakhir adalah mendapat teman baru. Dalam bermain game online, banyak sekali gamers dari berbagai daerah ataupun negara. Kadang terdapat gamers yang saling berkenalan dan melakukan kesepakatan untuk bermain kembali di lain waktu. Adapun dampak negatif dari bermain game online antara lain, yang pertama membuat kecanduan berlebihan dan lupa dalam segala hal. Dalam bermain game online, seorang gamer dapat menjadi kecanduan karena dituntut untuk bermain secara terus-menerus agar tidak tertinggal. Ketika gamer sudah kecanduan game online, maka akan menyita waktu para gamer. Kedua, menurunkan kebugaran tubuh.
Saat bermain game online, otomatis seorang gamer tidak menggerakkan tubuhnya sehingga akan kekurangan aktivitas. Kemudian sulit berkonsentrasi saat proses belajar mengajar. Karena yang dipikirkan bukan lagi soal belajar, tapi tentang game yang akan dimainkan nanti. Dan ini tentunya akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, menurunnya motivasi belajar. Seorang gamer akan menjadi malas belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Lalu ada merusak mata dan juga saraf. Dan yang terakhir adalah berkurangnya sosialisasi. Seorang gamer yang selalu asik pada gamenya akan menjadi lupa dengan lingkungan sekitarnya, maka akan kurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya adalah, berdasarkan penelitian kajian pustaka ini dapat disimpulkan bahwa game online berdampak negatif bagi motivasi belajar para siswa. Seorang anak yang sudah kecanduan game online akan mempengaruhi motivasi dalam belajarnya, dan jika motivasi belajarnya terganggu, maka akan mempengaruhi pula prestasi belajarnya. Seseorang yang sudah kecanduan game online membutuhkan penanganan khusus. Kemudian ini adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Ada Demiati dan Mujono, selanjutnya ada Hanafi Muhammad, kemudian ada Pertiwi Sinta Ayu Bakti dan Eni Hidayati. Yang terakhir, ini adalah riwayat hidup saya. Nama lengkap saya Arin Karlina, kemudian di sini tanggal lahir, domisili saya di Jakarta, ada NIM dan juga program studi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Karlina. Saya adalah mahasiswi Universitas Cyber Asia, program studi Sistem Informasi untuk semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Analisis Pengaruh Bermain Game Online terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Adapun latar belakangnya, yaitu keberadaan game online yang saat ini semakin merajalela membuat motivasi belajar setiap siswa berkurang karena terlalu asyik bermain game online. Akibatnya, game online menjadi hal yang candu dan fatal bagi siswa sehingga beresiko membentuk karakter anak yang kurang sadar tentang pentingnya pendidikan. Permasalahan ini kemudian akan menghambat pencapaian tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dari sikap belajar yang harus dipatuhi dan dipenuhi dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, penulis berupaya membuat proposal penelitian dengan judul Pengaruh Aktivitas dengan Bermain Game Online terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Adapun tinjauan pustakanya, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar. Hal ini dapat menjamin kelangsungan dan memberi arah pada kegiatan motivasi belajar siswa dengan tujuan agar pendidikan negara dapat tercapai. Menurut Koswara di tahun 2002, siswa belajar karena didorong kekuatan mental. Kekuatan tersebut berupa keinginan, perhatian, dan cita-cita di dalam diri seseorang. Sebagai acuan ditulisnya proposal ini, peneliti menggunakan rujukan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya pengaruh penggunaan media sosial Facebook terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 2 Magelang yang ditulis oleh Muhammad Hanafi. Kedua, yakni penelitian dari Pertiwi dan Hidayati dengan judul Kecanduan Media Sosial terhadap Motivasi Belajar pada Remaja di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah meneliti pengaruh majunya teknologi terhadap motivasi belajar siswa. Perbedaannya, penelitian ini objeknya adalah game online, sementara penelitian terdahulu berfokus pada media sosial. Adapun metode yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan pada proposal ini adalah penelitian deskriptif. Cara penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga didapatkan data yang hasilnya berupa rangkaian kata dan kalimat. Populasi dan sampel yang akan diambil pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 A sampai E di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Selanjutnya,
Pengambilan sampel digunakan menggunakan teknik snowball sampling. Penelitian yang berdesain deskriptif ini dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, maka instrumen yang dilakukan atau digunakan adalah pedoman observasi, wawancara, dan disertai dengan dokumentasi. Penelitian akan mengambil sampel menggunakan teknik snowball sampling dan mengumpulkan data dari siswa tersebut, kemudian mengolah datanya dengan menghubungkan hasil sampel dengan objek yang dikehendaki. Teknik dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yakni sampel, reduksi, dan penarikan kesimpulan dari data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara interaktif. Output dan target capaian. Tidak selalu dalam bermain game online berdampak negatif. Ada juga dampak positif dari bermain game online, diantaranya meningkatkan konsentrasi, kemudian mengembangkan daya berpikir atau penalaran, selanjutnya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, kemudian menghibur, mengalihkan perhatian, dan mengurangi stres juga, karena pada dasarnya game online seperti semua jenis permainan lainnya dibuat untuk menghibur dan sebagai media refreshing. Yang terakhir, mendapat teman baru. Dalam bermain game online banyak sekali gamers dari berbagai daerah ataupun negara. Kadang terdapat gamers yang saling berkenalan dan melakukan kesepakatan untuk bermain kembali di lain waktu. Dampak negatifnya juga ada untuk bermain game online, antara lain membuat kecanduan berlebihan sehingga lupa dalam segala hal. Dalam bermain game online, seorang gamer dapat menjadi kecanduan karena dituntut untuk bermain secara terus-menerus agar tidak tertinggal. Ketika gamer sudah kecanduan game online, maka akan menyita waktu para gamer. Kemudian menurunkan kebugaran tubuh, karena saat bermain game online, otomatis seorang gamer tidak menggerakkan tubuhnya sehingga akan kekurangan aktivitas. Yang ketiga adalah sulit berkonsentrasi pada saat belajar mengajar. Saat proses pembelajaran, seorang gamer yang sudah kecanduan akan lebih memikirkan tentang game, maka konsentrasi dalam pembelajaran pun akan terganggu. Lalu menurunnya motivasi belajar, merusak mata dan juga saraf, dan berkurangnya sosialisasi, karena seorang gamer akan fokus pada gamenya sendiri dan kurang sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan penelitian kajian pustaka ini dapat disimpulkan bahwa game online berdampak negatif bagi motivasi belajar para siswa. Seorang anak yang sudah kecanduan game online akan mempengaruhi motivasi dalam belajarnya, dan jika motivasi belajarnya terganggu, maka akan mempengaruhi pula prestasi belajarnya. Jadi seseorang yang sudah kecanduan game online akan membutuhkan penanganan khusus. Berikut adalah daftar pustakanya, ada dari Dimyati dan Mujiono, Hanafi Muhammad, kemudian ada Pertiwi, Sinta Ayu Bakti, dan Edi Hidayati. Berikut adalah riwayat hidup saya, ada nama, tanggal lahir, domisili, dan juga program studi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.